Jadi sebenarnya mediasi itu harusnya adalah keinginan para pihak, keinginan tanpa ada paksaan dan tekanan. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena apa? Karena idealnya definisi mediasi adalah pertemuan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak lain. Jadi pertemuan itu adalah seperti layaknya silaturahmi antara pihak A dan pihak B. Itu sebenarnya esensi dari sebuah mediasi di situ. Namun kalau memang ternyata ada hal yang dispute lagi, berarti para pihak tidak memahami esensi dari sebuah mediasi. Mediasi memang bukan upaya hukum. Mediasi adalah upaya sosial kemasyarakatan antara pihak A dan pihak B. Dengan begitu, maka solusi yang dilakukan tidak perlu melibatkan upaya hukum, baik di kepolisian, ataupun di kejaksaan, ataupun di pengadilan. Itu esensi mediasi. Bila dispute, ya mungkin harus disampaikan lagi. Apa sih gitu, keinginan Anda? Pasti kan nanti pihak A inginnya apa, pihak B inginnya apa. Nah dari sana nanti baru dipertemukan. Kalau memang idealnya sebenarnya, kan mereka masing-masing sudah menggunakan yang namanya kuasa hukum. Sebenarnya kuasa hukum pun bisa dicabut juga gitu. Artinya apa? Kalau memang dicari solusi yang terbaik, upayakan jangan menggunakan hukum sebenarnya. Upayakan gunakan sosial kemasyarakatan saja, itu yang paling penting, bukan harus izin A, izin B gitu. Karena memang kalau sudah memberikan surat kuasa berarti semua kuasanya adalah di pihak kuasa hukum gitu. Nah ini ada manfaatnya enggak? Karena ini kan bukan masalah hukum sebenarnya, ini masalah sosial kemasyarakatan. Jadi lebih baik memang Mas Agus, jangan Mbak Novi, hilangkan pride-nya dulu nih, hilangkan harga dirinya dulu. Goal kalian apa sih? Goalnya adalah menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat, tanpa ada drama-drama lagi. Jadi selesaikan saja, karena memang awalnya kan goalnya adalah membuat Mas Agus sehat kembali kan. Tinggal apakah bisa sehat kembali 100%? Berarti kan harus ada second opinion dari dokter. Nah, dokter mengatakan apa di situ? Kalau dokter mengatakan masih bisa disembuhkan, alhamdulillah. Berarti biaya yang sudah diterima oleh yayasan, ya mungkin akan digunakan untuk itu. Tinggal nanti hanya mekanisme, apakah sistemnya reimburse. Reimburse itu artinya dilakukan upaya kesehatan ke dokter, kemudian kwitansinya dari rumah sakit atau dokter tersebut serahkan ke Manopi. Kan idealnya begitu kalau memang perhitungannya sampai detail. Jadi Mas Agus ke dokter saja. Kemudian dari sana kan pasti ada kwitansi pengobatan. Dokter atau rumah sakit biasa mengeluarkan. Nanti kwitansi tersebut tinggal serahkan saja ke Manopi atau yayasan. Kalau memang begitu jalannya, kenapa nggak dilakukan gitu? Karena apa? Mas Agus ingat, Mas Agus fungsi donasi itu untuk kesehatan, untuk menyembuhkan matanya. Semoga matanya masih bisa disembuhkan dan lain-lain gitu. Makanya harus ada second opinion juga dari dokter lain. Kalau memang ada satu dokter yang bisa, masih bisa nih disembuhkan, jalankan gitu. Tapi harus ada 1 atau 2, 3 dokter gitu. Sehingga apa? Upaya dari donatur itu pun betul-betul ikhlas nantinya. Karena donatur bagaimanapun kan lewat rekening yayasan. Dan menurut saya solusi itu. Jadi berobat saja kalau memang ternyata harus reimburse, tinggal kwitansinya saja dikasih ke Manopi. Akhirnya kan tetap terbayar ya, biaya pengobatannya gitu. Mungkin dari pihak Manopi pengennya itu, jalani saja kalau menurut saya. Jadi jangan dipikirkan misalnya wah nanti uang ada di Manopi, enggak, mungkin Manopi pun atas pembicaraan dengan donatur. Oke, diberikan asal ada bukti misalnya pengobatan ya. Nah itu dilakukan saja. Karena definisi donasi memang begitu, donasi itu kan sumbangan sukarela tanpa ada paksaan. Sebenarnya itu konteksnya. Tinggal ini kan sudah mulai dramanya banyak nih.
Iya. Mungkin cari jalan tengahnya. Intinya Mas Agus berobat saja, kemudian uang itu kwitansinya tinggal serahkan ke Manopi untuk dibayar. Sistem reimbursement. Kalau memang ternyata Manopi masih menginginkannya itu, karena kalau misalnya ini kan balik lagi masalah trust pooling, Manopi donatur mungkin masih belum ada kepercayaan di situ kepada pihak penerima. Akhirnya uang ditahan, tapi jangan khawatir Mas Agus, uang itu sebenarnya milik Mas Agus. Tinggal peruntukannya saja, peruntukannya kalau memang tepat untuk pengobatan, pasti uang tersebut akan diberikan. Makanya solusi jalan keluarnya berobat aja terus menerus sampai ada titik terakhir dari dokter apa nih solusinya. Tinggal kwitansi tersebut rembes ke Manopi, Manopi baru keluar uang. Itu lebih tepat peruntukannya akhirnya daripada kita menceritakan wah ini bagaimana, lebih baik berobat saja. Goal Mas Agus adalah berobat untuk kesembuhan matanya. Tinggal kalau ini rembes ke Manopi, itu dia lebih ikhlas, lebih legowo, dan lebih mengerti bahwa permasalahan yang masa lalu itu lupakan saja. Ini sekarang kembali lagi ke goal awal bahwa Mas Agus harus sembuh lewat donasi tersebut.